النور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi sahibu hadzal kitab wa man syarrahahu wa likulli niyatin salihah wa ala ma nawaw bi salafuna salihun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qila, dikatakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrari fid dharain amin. Qila, dikatakan, rajulun wa nisfu rajulin wala syai'a. Ada 3 macam manusia dalam urusan musyawarah. Farrajulu, yang pertama adalah seorang pria yang sempurna. Belum bisa Mas Faris? Coba. Seorang pria yang sempurna. Kemudian yang nomor 2, wanisfu rajulin, manusia yang setengah sempurna. Wala syai'a, dan manusia yang sama sekali bukan manusia dalam hal musyawarah. Farrajulu man lahu ra'yun saibun wa yusyawiru. Yang pertama yang disebut orang sempurna dalam urusan ilmu adalah seseorang yang dia itu lahu ra'yun, dia memiliki pendapat hasil dari analisa ilmu yang ia dapatkan. Ya, pokoknya dia memiliki pemahaman dari apa yang ia pelajari. Wa yusyawiru, dan kemudian ia musyawarahkan hasil pendapatnya itu. Nek mau dengar ke hadis seperti tadi itu gimana menurut sampean? Nek menurut saya begini. Innamal a'malu binniyat, misalkan. Sesungguhnya setiap amal itu bergantung pada niatnya. Nah, maka misalkan hadis tersebut, kalau menurut saya berarti karena segala amal itu bergantung pada niatnya, maka tiap kali mau melakukan sesuatu sekalikan kumpulkan niat-niat baik. Saya keluar rumah, 1, niat pertama mencari ilmu, niat kedua dimanapun nanti saya ngelihat masjid, ngelihat musola dan sebagainya, saya nanti akan niatkan di sana untuk berzikir. Saya akan niatkan untuk pulangnya nanti silaturahim. Saya akan niatkan nanti kalau orang tua nilpun, saya niatkan sebagai birrul walidain. Kalau saya ketemu sama teman, saya niatkan apa kebutuhan dia, barangkali saya bisa membantunya. Berapa kali? Menurut saya seperti itu. Nek menurut zaman piye? Yo, langgo nek wong ora sida piye? Nah, itulah indahnya Islam. Lagi tekan komplek, balik. Sudah tertulis atau belum? Tertulis. Inilah indahnya Islam. Ya. Jadi, orang yang pertama dalam urusan ilmu adalah orang yang memiliki pemahaman. Nah, pemahaman. Maka dulu ketika di pesantren kayaknya kurang keras dikit, Mas. Maka dulu ketika di pesantren itu hukuman yang paling berat bukan yang telat datangnya. Kalau yang telat datangnya paling-paling dihukum berdiri gitu aja. Tapi hukuman yang paling berat ketika masuk kelas adalah setiap siapa yang tidak mau, tidak tahu sampai mana. Ini lebih parah.
Kenapa? Karena Pak Kiai sering berkata, pokoknya kalau masuk kelas kau harus memiliki pemahaman. Walaupun pemahaman yang salah itu lebih baik daripada sama sekali tidak paham ketika masuk kelas. Kenapa? Karena orang yang pernah tersesat nanti kemudian dibenarkan, ia akan lebih terkesan daripada orang yang sama sekali tidak tahu. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka kalau mau masuk kelas, wis kudu ndek pemahaman. Sehingga begitu masuk gitu ya. Hari ini sampai mana? Sampai bab fa'il. Gimana menurutmu fa'il? Fa'il itu adalah pelaku. Fa'il itu adalah yang melakukan sebuah pekerjaan. Ya sudah, cukup masuk. Tapi agak jauh. Sampai bab apa ini? Sampai bab fa'il. Apa itu fa'il? Wah, menurut saya itu fa'il itu orang yang dipukul. Surah apa melebu. Padahal jelas salah itu. Jelas salah. Nanti akan dibenarkan pada saat proses pembelajaran. Ini namanya orang yang memiliki pemahaman. Memiliki pemahaman. Sampai mana hari ini? Sampai mana ya? Wah, ini ngalamat tanda-tanda orang yang akan berdiri sejak terbitnya matahari sampai nanti tengah-tengah, pas matahari berada di tengah jam 12 malam. Oh, 12 malam, 12 siang. 12 siang, nah, jam 12 malam terlalu kejam. Kenapa? Karena orang yang memiliki pemahaman, ya, memiliki pemahaman dan dia masih dalam proses belajar, ini sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik. Sebab ketika dia kemudian pas belajar, dia jadi tahu, oh ternyata saya salah. Bahkan kalau cara Gus Bah itu sebelum Mbah Mun membaca, beliau malamnya itu sudah dioret-oret itu kitab pakai patrot, pakai pensil, seret-seret. Begitu Mbah Mun mulai baca kitab, oh iya berarti aku tadi malam benar. Ini salah. Terkesan sampai dalam waktu yang lama. Nah, ini namanya orang yang memiliki pemahaman. Nah, jadi bukan hanya tahu sampai mana, tapi sudah mencapai ke situ, sudah paham di situ. Nah, dulu zaman di pondok itu pelajaran besok itu dipelajari setidaknya 3 kali. Yang pertama adalah pada saat habis maghrib itu, sawir komplek namanya, sawir komplek. Yang mimpin siapa? Ketua komplek. Habis itu sampai komplek itu antara habis maghrib sampai isya, habis itu isya makan dan sebagainya, jam 8 tit sudah mulai sawir kelas. Sawir kelas itu berarti seluruh teman-teman satu kelas untuk mempelajari besok mau belajar kita mau belajar apa itu sudah nampak semuanya. Misalkan dari sini sampai bawah ini bab fa'il gitu ya, dipelajari. Dibikin kelompok-kelompok 6 orang, ketua kelompok menerangkan, kalau tidak hadir berarti wakilnya. Habis itu kumpul, diulang lagi oleh namanya ketua sawir. Jadi berapa kali konfirmasi itu satu ilmu? Sudah 3 kali toh, ternyata besok subuh, ba'da ngaji sebelum berangkat, itu kadang kumpul lagi sama teman satu kelompok yang satu komplek. Teman satu kelas yang satu komplek, kumpul itu 4 kali persiapan. Jadi tidak mungkin kalau anak begitu jam 8, setengah 8 pas mau berangkat ngaji, berangkat sekolah, terus tidak mungkin dia tidak tahu sampai mana. Kok ada yang tidak tahu berarti dia telah melewati berapa masa belajar yang dia los. Mungkin dia pada saat habis maghrib ngopi, pas ba'da isya ngopi, pas teman lagi bahas ngopi, pas ketua sawir bahas ngopi, pagi ngopi semua. Isu-isu dari kayak kopi mungkin. Lah siapa itu rajulun? Orang yang sempurna kata ta'lim muta'alim adalah orang yang memiliki pemahaman. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang kosong pemahaman. Lebih apa mulai sesuk praktek apa ya? Begitu sampai sini, sampai Unwanul Hikam yang keberapa? 35. Sudah tahu bunyinya? Belum tahu. Tapi nomor berapa? 35. Oh siap, mlebu wis ora apa-apa. Sampai berapa? Piro ya? Ketoke loro. Gitu. Itulah idealnya orang belajar. Jadi sebelum belajar dia sudah punya pemahaman. Rajulun. Habis belajar, setelah itu wayusyawiru,
Dia mengungkapkan pendapatnya itu di kalangan ramai, di halayak umum. Maka yang namanya ilmu itu harus dikonsensus. Mas, Mbak, rahimakumullah, untuk ilmu dunia saja, orang mau jadi dokter, berapa dokter yang di depan? Setidaknya berapa? 4 sampai 5 ya kan? Untuk menguji hasil apa namanya? Doktoral, apa namanya? Disertasi. Itu untuk ilmu dunia. Lalu hari ini orang bicara agama tanpa ada yang konsensus, walah ya lebih bahaya. Lebih bahaya. Maka Mas, sekira sampean belum memiliki pemahaman yang kuat, yus ngajak yang aman-aman aja, ayo sholat. Orangnya ternyata, loh aku kan wis sholat, loh ini kan belum masuk. Ya wis jenengan diam. Kali aja orang itu sudah dijamak tadi. Jangan masuk ke yang benar-benar sama tidak tahu, karena nanti tidak selamat. Bisa dibayangkan untuk jadi dokter, ya untuk jadi dokter, pengangkatan menjadi dokter itu kan butuh prosedur sampai layak buka praktek. Nah, sampean mau dioperasi pakai dokter abal-abal, mau kan? Masya Allah. Dan hari ini jadi tidak cetha antara orang yang ahli ilmu iso ngaji tenan karo iso-isonan mung ceramah pinter ceramah aja kan tidak cetha. Nah inilah, maka disinilah ketika kita pentingnya ngaji taklimul muta'alim. Oh jadi tahu arah. Jadi tahu arah. Saya pernah musyawarah sama Bib Muhammad. Gimana Ustaz? Ini orang gini dan sebagainya. Karena beliau kan strict, tegas. Wah, nek cara aku yus, wah, nggih buat Bib, siap. Menurut saya tuh bilang. Nah, beliau itu apa ya? Cara sing paling cetha itu, yus kudu duwe sanad, harus punya guru, harus jelas gurunya, kudu ngerti dalile, pas sin karo shot kudu iso bedake. Oh gitu nek beliau. Tegas banget. Nah, jadi kalau ada orang assalamualaikum wis ora dadi langsung. Kalau beliau begitu, tanya seharusnya kan, jos tenan nek beliau. Jadi dalam rangka apa? Ngawal agama tenanan. Anak saya ya masih tak kasih toleransi, barangkali dia bukan mau belajar tentang ilmu agama, bukan ngaji dan sebagainya, itu mau ngasih apa ilmu motivasi atau pengembangan diri dan sebagainya, ya masih apa-apa. Tapi kalau sampai memang benar-benar nyari yang guru ngaji, ya harus benar-benar Habib Muhammad, harus yang strict ya. Sudah pakai nama besar dan sebagainya baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya berat. Kalau itu sampai nyari motivator silahkan, tapi kalau guru ngaji, jangan seperti itu. Allahumma sholli ala sayyidina, udah ya itu tidak melewati prosedur. Masya Allah, kita tuh ngaji sin sama shot gitu pola ngele biar ketutuk iki sin ora shot maju sumane. Prosesnya seperti itu. Lalu kemudian hari ini orang asal bisa bicara tentang agama, ya bubra. Orang bicara tentang kesehatan tanpa tahu ilmunya saja sampai tidak mau kok. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah itu ada proses. Nah, apalagi ngandelin terjemahan, lebih jos lagi bahayanya. Terjemahan itu kalau Quran, hadis kemudian andalannya ada di terjemahan. Buka terjemah tidak apa-apa, tapi orang tersebut harus memiliki kemandirian. Nah, kemandirian untuk muradi atau memberikan penerjemahan maknawi. Kalau hanya mengandalkan terjemahan tok gitu, bahaya. Satu sisi menerangkan, di lain sisi itu mempersempit makna. Koyo-koyo ora ono makna liyane kecuali sing diterjemahke nang terjemahan kuwi. Cetha? Jenengan tahu J.K. Rowling? Wong Diwi. Nulis apa itu? Harry Potter kan? Pernah saya baca dalam sebuah artikel ya. Pernah beliau ini menuntut karena karya beliau yang bernama Harry Potter itu diterjemahkan di sebuah negara yang menurut dia tidak pas. Kelas Harry Potter ora pas nerjemahke saja bisa dituntut.
Padahal ternyata setelah dikonfirmasi di negara tersebut memang tidak ada wakil katanya. Wakil kata, paham ya? Wakil kata. Lah setiap peralihan dari satu bahasa ke bahasa lain, satu sisi memang menerangkan Mas, tapi di lain sisi mempersempit makna. Ya kalau ketemu wakil katanya, kalau tidak ketemu sulit luar biasa. Jangankan dari bahasa Arab ke Indonesia, dari bahasa Jawa di Indonesia kan aja seprene urung ketemu. Nah, sampai sekarang belum ketemu. Kowe bangsane kunduran truk, kejelungup, belum ketemu. Ono macam-macam itu ya. Kejengkang, orang bakal ketemu. Kejengkang. Nah, pokoknya dari satu bahasa menuju bahasa berikutnya kadang-kadang tidak nemu wakil katanya. Wakil kata. Maka panjenengan nek belajar dari dulu, saya sudah berulang kali saya sampaikan, khusus belajar agama, sejak kemarin berulang kali saya sampaikan, dan ini saya menyampaikan ilmu sebagai ilmu, bukan dalam rangka nyindir siapapun, karena memang ngaji taklim lah seperti itu. Kita biar tahu arah untuk para pembelajar itu kan kudu piye, nyari guru yang seperti apa. Kalau kemarin kita nyari guru yang seperti apa kemarin? Al-a'lam, al-awra, al-asan. Yang paling alim, yang paling wara, terus kemudian yang paling sepuh. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya. Jadi agak bahaya kalau ada orang menerjemahkannya itu mengandalkan apa? Terjemahan. Nah, dari situlah maka wong mulang ngaji wis kudu ngerti kaya nahwu, sorof, mantek, bayan dan sebagainya. Nah, akhirnya orang ngerti sing ngono kuwi, maka cara dakwah kita ngambil yang sisi-sisi aman, ngajak sholat. Begitu wong muni, "Loh, aku wis sholat lho yo." Kata urung. Nah, jangan-jangan dia sudah jamaah. Udah selesai gitu aja. Kan kita tidak harus mengulik, no? Dalam berdakwah itu tidak harus mengulik seseorang. Ketika misalkan sampean sing aman-aman aja lah, ngajak orang untuk sebut sing gampang-gampang ya maca Quran. Iya maca Quran, kita bikin program baca Quran sebagian niat dakwah kita. Udah selesai. Nggak usah sampai kemudian masuk di makna Al-Quran padahal sampean tidak tahu basic. Nanti malah ya tahu sendiri kan. Mangqala an Quran ya, au kama qol ya. Siapa orang bicara terkait Al-Quran walaupun benar tapi dia tidak memiliki sanad ya, tidak memiliki kama salafuna sholih, maka dia dalam bahasa muqaddimahnya tafsir Munir itu falyatabawwa maq'adahu 'alan nar, sediakan sit di neraka. Ya sak kursi lah, bahaya. Dari situlah kemudian hari ini kita lagi bicara terkait adalah rojulun, seorang pria yang dalam masalah pembelajaran ilmu setidaknya dia memiliki dua karakter. Yang pertama adalah memiliki pemahaman. Yang nomor dua dia memusyawarahkan pemahamannya itu. Oh saya sering sampai hari ini Anan sama Bib Hamid, Bib ini menurut jenengan gimana? Kadang-kadang beliau sendiri yang WA, Ustaz ini ada pendapat nih, ini ada di I'anah ini, coba kalau di screenshot. Oh iya saya Bib, saya masih sampai hari ini musyawarah. Termasuk orang hafal Quran. Wong hafal Quran kok meneng wis hafal. Oh wis to ya. Lah terus piye hafalane? Wis pokoke hanya Allah yang tahu. Nah piye? Disyawirkan ya karena itu kualitas ilmu nampak dari yang kayak gitu. Nek cuman ceramah ikut pelatihan terkait apa namanya sing ngomong nang Arab umum apa?
public speaking, seret. Habis itu cari terjemahan Quran sama terjemahan hadis. Sebagaimana Allah berkata, yang artinya, nanti ceritanya. Tidak ada masalah kalau itu sifatnya sesuatu yang jelas dan untuk memotivasi. Tapi kalau mau masuk pada apalagi hal ijtihad ya, kemudian sampai masuk pada fatwa, pendapat diri sendiri, oh ya bahaya itu. Ini saya setelah saya baca maka saya berfatwa, oh ya ora ono kok ngono kuwi. Tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Untuk ilmu-ilmu dunia saja, zaman masuk S1 menuju S2 saja ada skripsi, dan skripsinya ada apa? Munakosah, atau kata lainnya apa munakosah? Uji kan, diuji. Dan yang uji yang lebih tinggi, bukan hanya satu. Masya Allah. Ya Allah, begitu. Dan di kalangan para ulama hal itu hal biasa, harus diuji cobakan, itu hal biasa, bukan dalam rangka ngetes, bukan, memang dalam rangka ngelihat kelayakan. Dan saya sering dijebak yang model seperti itu, terutama pada saat ngajar di rumahnya Bebasan itu. Tahu-tahu Masya Allah saya baca kitab jeret, pas hataman saya kira saya nyantai, hataman golek bab sing iki sing rotok ndakik sithik nah, saya cari bab sing agak ndakik sithik, seret cari sarah, seret, tahu-tahu Masya Allah sini Habaib Yaman, sini orang lulusan Saudi, depan-depan orang lulusan Mesir, depannya lagi ada kiai-kiai yang dari Kauman situ, para Habaib, nang tengah. Saya kata kuncinya satu, ojo tengah, wis ngono wae. Saya baca. Jadi salah harokat kan bablas toh kuwi. Nah, karo nang ngarep panjenengan salah harokat, wah bener-bener ngono toh. Ini salah, Masya Allah. Iya Mas Faris ya. Wah saya salah harokat bablas itu. Bablas. Terus dilalah, ya Allah, aku nganggo kitab sing ora ono maknane meneh. Wis bismillah, sing penting aja tengak. Itu. Memang harus begitu. Dan kayaknya beliau-beliau itu para habaib itu sengaja katanya. Ya wis ora apa-apa, saya tak iyoni wis mboten napa-napa, sekaligus maksud saya kalau salah ada yang benerin gitu. Dan alhamdulillah dinilai benar, ahsan udah alhamdulillah. Dah, sallu ala Nabi Muhammad. Saya sedang tidak menceritakan apapun kecuali memang layaknya belajar agama itu begitu. Sanatlah punya guru, terus dikonsensuskan, diuji cobakan. Cara hafalan ya memang hafalan itu distorkan. Bukan hanya distorkan, hafalanmu mana? Kan sudah saya storkan, Pak. Lah terus ya sudah saya storkan. Lah terus sekarang di mana? Ya, kalau sudah distorkan sudah habis ya, bukan begitu. Nah, maka ada istilah itu yang semaan-semaan Quran di masjid-masjid itu sekali duduk langsung 5 juz dan sebagainya. Itu dalam rangka ya tadi itu konsensus tadi. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Wa nisfu rajulin. Separuh. Nisf artinya apa? Separuh. Kalau tadi rajulun, seorang pria yang utuh, yakni dia orang punya pemahaman dan pemahamannya mampu dipertanggungjawabkan. Understand? Jelas? Cetra ya? Cetra. Jadi kalau saya misalkan ngaji kitab Ta'limul Muta'alim seperti ini, lalu kemudian ada orang yang lebih paham dari saya tentang Ta'limul Muta'alim, saya berani bilang apa adanya, apa yang ada di Ta'lim Muta'alim untuk dibenarkan. Ternyata kok beliau sudah ACC, ya sudah. Berarti rojulun, wong lanang utuh lah ya, utuh. Kemudian yang nomor 2, wanisfu rojulin, man lahu ra'yun sha'ibun walakin la yusyawir. Seorang yang bisa dianggap dia separuh dari pria. Rojul itu mbok arteni pria ya monggo, seorang ahli ilmu ya sering kata rojulun diartikan ahli ilmu, bahkan rijalun itu artinya para ulama. Jamaknya. Nomor 2 adalah separuh pria.
Siapa itu separuh pria? Man lahu ra'yun sha'ibun walakin la yushawiru. Dia orang punya pemahaman, tapi pemahamannya itu tidak ia konsensuskan, tidak ia ungkapkan, tidak ia sampaikan, terutama kepada orang yang sepadan atau orang yang lebih tinggi. Minimal ke teman lah. Paham? Paham. Lah pahammu piye? Pokoknya aku paham. Lebih, wis toh pokoknya aku paham. Lah nek kong ini wis ora kuwi. Lah terus piye? Pokoknya aku paham. Lah corong tau dipaham. Maka ada di pondok itu dulu ditulis di kelas. Saya dulu masih ingat pas kelas alfiah saya kelas F, itu ada tulisan disebut orang yang paham bila mampu memahamkan yang lain gitu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini kita ngaji kitab Ta'limul Muta'alim, undang-undang belajar mengajar urusan agama. Jadi saya murni sebagai ilmu saya sampaikan. Nah, kalau sampean misalkan memang basicnya mondok, ya silahkan diperdalam. Memang basicnya tidak mondok, apa terus kemudian berhenti? Jangan, lanjutkan. Apa kemudian tidak berdakwah? Jangan, lanjutkan dakwah itu. Tapi untuk tema-tema yang jelas benarnya. Ngongkon sholat, jelas benar kan? Asal jangan orang lagi sholat mbok kongkon. Iki sholat kon tuku lengo. Itu jelas benarnya kan? Mengatakan bahwa ayo Senin Kemis yuk, Senin Kemis puasa sunnah yuk, puasa sunnah. Itu jelas benarnya. Silakan. Ayo nikah yuk, nikah itu sunnah. Ayo siapa mau? Nah, itu jelas benarnya. Di hal-hal yang jelas benar. Jangan sampai masuk ke ranah-ranah menurut Imam Hanafi. Wis ngono. Lah kita pendi, pokoknya saya pernah mendengar. Oh, ya hati-hati nek kuwi. Jangan begitu. Jadi silahkan tetap terus berdakwah, silahkan tetap terus menggali ilmu. Tapi di hal-hal yang aman, yang bisa dibilang jelas benarnya. Begitu langsung ada yang ngajak debat, ya, panjenengan bisa pilih dua hal. Pilih yang pertama adalah langsung saya mohon maaf saya masih belum paham yang mau diperdebatkan, lebih bagus itu. Atau kalau memang sampean ada pemahaman, baik saya siap berdebat, tapi kita dalam rangka mencari kebaikan, mencari kebenaran. Toh pendapat saya mungkin betul dan pendapat kamu mungkin salah. Sebagaimana diwalik pula, pendapat kamu mungkin salah, pendapat saya mungkin betul. Terus referentif, hasil referensi, ya, referensi. Karena tidak mungkin Islam itu tidak pakai referensi, tidak mungkin. Mengungkapkan hadis riwayatnya siapa? Saya tuh yo. Lu kok riwayatnya saya itu? Tidak bisa. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kembali lagi ke tema. Jadi di dalam urusan masalah ilmu, orang yang nomor dua adalah orang yang memiliki pemahaman, tapi tidak ia konsensuskan, tidak ia uji cobakan, tidak ia presentasikan, tidak ia syawirkan, tidak ia musyawarahkan ke orang yang sepadan atau orang yang di atasnya. Ini bukan perkara dakwah. Nek perkara dakwah orang di bawahnya silahkan, ayo sholat. Ojo togelan to, sholat. Lah pengen apa pengen menang? Yo pengen menang. Nah. Upamanya begitu. Itu tidak masalah kalau ke bawah. Tapi kalau yang sama, apalagi yang ke atas, itu bahasa di sini adalah tadi itu menguji, bukan menguji lah, bahasa lebih tepatnya adalah konsensus atau kelayakan atau memusyawarahkan. Ini orang yang separuh. Wala syai'a, nomor tiga adalah orang yang sama sekali bukan orang. Siapa itu? Wes ora paham, ora diuji cobakan. Kowe paham ora? Ngaji ora. Lah terus menurut bi, lah apa maneh? Jangan begitu. Nah, jangan begitu. Minimal dalam satu tema lah. Tema, anggap saja sampean punya tema, sebut tema. Masih ingat ya, awal-awal muqaddimah ngaji Ta'limul Muta'alim.
Imam Syafi'i mengatakan afdalul ilm atau afdalul ulum ilmul hal. Sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang setiap hari dipakai. Apa itu setiap hari dipakai? Sholat, wudhu setiap hari dipakai. Itu ilmu terbaik. Jadi sebelum jauh-jauh sampai tentang ilmu siasah atau ilmu tentang nujum, ilmu perbintangan di dalam Islam itu, atau ilmu bagaimana ngilang, nanti mau ngilang nih setan bisa. Apa serasa atau masya Allah, ilmu wudhu, ilmu sholat, itu ilmu hal. Di tema-tema seperti itu minimal sampean jadi rojul. Jadi rojul itu adalah orang yang sempurna, orang yang utuh di ilmu-ilmu hal. Orang yang utuh, orang yang sempurna, yakni orang yang memiliki pemahaman dan pemahaman itu mampu dipertanggungjawabkan. Jadi kalau takoni sholat rukunnya ono piro? 17. Nah, kan gitu ya. Rukun sholat ada berapa? Lihat orang ngerti. Rukun wudhu wis gampang. Rukun wudhu ada berapa? 6. 1. Basuh ini, membasuh apa? Muka, wajah. Habis basuh wajah terus kemudian basuh tangan sampai siku-siku. Terus habis itu mengusap rambut kepala, ya harus jelas rambut kepala. Sampai tidak ada kata-kata kepala, harus langsung salah sampean. Membasuh rambutnya siapa? Wah, repot. Minimal di ilmu-ilmu seperti ini sampean itu jadi rojul. Seorang manusia yang utuh. Apa kriterianya? Memiliki pemahaman dan pemahaman itu mampu dipertanggungjawabkan oleh orang lain. Yang sepadan atau yang lebih tinggi. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, maka kayaknya itu ini kejeronan ini, maka kayaknya itu pokoknya itulah. Terus kemudian yang nomor 3 adalah la syai'a tadi itu. Yang pertama adalah orang yang utuh, ya. Berapa kriterianya? 2 ya. Kriterianya 2. 1, dia memiliki pemahaman dan pemahaman itu mampu dipertanggungjawabkan. Yang nomor 2 adalah orang yang separuh, yakni memiliki pemahaman tapi tidak mau atau tidak sempat atau malu atau apa lagi. Fardune wudu ana pira? Wis pokoke kuwi lah. Lah sampean wudu to ya. Lah fardune ana pira? Kuwi. Ya coba ungkapkan. Ya kok ngono kae lah wudu, mosok takokke. Lah iya iki ditakokke kok. Nah, kan harus begitu. Maca Quran bisa bro? Bisa tuh ya. Jajal diwaca. Alah mosok ngono takokke. Iso. Lah kan aku urung-urungu. Surah kan hanya Allah. Jangan begitu. Kalau urusan ilmu itu memang harus dikonsensuskan. Ya Allah, itu ya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Baru nanti kalau kita sudah bicara terkait ilmu tasawuf dan sebagainya, ilmu yang lebih daki, silakan jangan bicara terkait ikhlas dan sebagainya. Tapi untuk hal-hal yang pokok-pokok seperti ini sampaikan dalam rangka untuk mengkonfirmasi kebenaran. Ana bocah metu saka pondok gitu. Kang, aku kan urung ngerti. Aku tak takon bener pura iki ya. Salatku ditepakke ya. Sampeyan salat nang ngarepe. Set, iki pas burung. Iki salat-salatan ora salat tenanan. Salat tenanan ya ora kena ngomong iki pas burung ngono. Boleh seperti konsensuskan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ada beberapa orang yang setelah ngaji seperti ini, beberapa datang ke pondok terus kemudian pengen membenarkan masalah sholat dan sebagainya. Kalau di level sholat pokok dan sebagainya, kalau pas saya sempat ya tak sempat-sempatin. Kalau pas lagi enggak ya di pondok juga ada guru yang terkait masalah fikih dan dibenarkan. Dan itu betul sekali. Itulah rojul. Itulah pria yang sesungguhnya. Kalau wanita itulah wanita. Kalau tidak seperti itu ya separuh. Lah terus separuh apa? Ya bu, jin mungkin. Nah gitu ya, paham ya? Ini kitab Ta'limul
muta'alim, undang-undang belajar mengajar terkait ilmu agama, yang semoga dengan itu kita bisa selamat dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.